Hai guys, ketemu lagi bareng aku sing paling skeptis. Zaman dulu belum ada podcast, belum ada TikTok, apalagi konten self-improvement. Tapi ada satu orang yang bisa bikin dunia mikir ribuan tahun ke depan. Namanya Plato. Siapa dia? Filsuf, guru, tukang cerita Atlantis, atau sebenarnya first generation content creator? Siapa itu Plato? Plato lahir di Athena, Yunani, sekitar tahun 428 SM. Keluarganya elit, darah biru, bukan darah netizen. Awalnya mau jadi politisi. Tapi habis ketemu Socrates dan ngeliat gurunya dihukum mati karena banyak bacot, Plato banting setir, jadi filsuf. Dia murid Socrates dan nanti bakal jadi guru dari Aristoteles. Yes, dia tuh middle child dari trio filsuf Yunani legendaris, Socrates, Plato, Aristoteles. Apa yang dipikirin Plato? Plato itu bukan cuma mikir, dia nulis. Tapi gaya nulisnya bukan teori kaku, melainkan dialog. Jadi ada karakter-karakter yang ngobrol, kayak sinetron tapi pusing. Ide-ide penting Plato. Dunia ide, theory of forms. Menurut Plato, yang kita lihat di dunia nyata ini cuma bayangan dari dunia yang sempurna, dunia ide. Contoh, semua kursi di dunia ini cuma representasi dari satu kursi ideal di alam ide. Jadi kalau kamu diselingkuhin, mungkin itu cuma bayangan dari cinta ideal yang belum kesampaian. 2. Allegory of the Cave, mitos gua. Bayangin orang hidup seumur hidup di dalam gua, cuma lihat bayangan doang. Mereka pikir itu nyata. Tapi begitu keluar mereka baru sadar, dunia di luar jauh lebih kompleks. Plato basically bilang, kebanyakan manusia itu hidup dalam kebodohan, tapi ngerasa pinter. Sakit, tapi valid. 3. Negara ideal. Dalam bukunya Republic, Plato bayangin negara yang dipimpin oleh filsuf. Yes, dia percaya orang bijak harusnya jadi pemimpin, bukan yang punya duit atau popularitas. Kedengerannya ideal banget ya, sampai kita ingat realita. Akademi Plato, sekolah filsuf pertama. Plato mendirikan sekolah bernama Akademi, yang jadi cikal bakal konsep universitas modern. Salah satu murid paling terkenalnya Aristoteles. Fun fact, di gerbang Akademi itu katanya ada tulisan, yang nggak ngerti matematika minggir dulu bro. Filsafat di sana bukan ngobrol kosong, tapi pakai logika dan rumus juga. Plato dan Atlantis. Selain mikirin negara ideal dan dunia ide, Plato juga nyisipin cerita tentang Atlantis. Dalam 2 dialognya, Timaeus dan Critias, Plato ngomongin peradaban canggih yang sombong, terus tenggelam dalam sehari semalam. Pertanyaannya, ini kisah nyata, alegori politik, atau dia cuma lagi iseng nulis fiksi sambil nunggu kopi? Intinya dari 300 SM sampai sekarang, dunia masih mikirin Atlantis. Plato, lu gila sih. Warisan Plato. Pemikiran Plato ngaruh ke semua bidang, filsafat, politik, etika, sampai teologi. Dia ngebentuk cara berpikir barat tentang realitas dan kebenaran. Bahkan gereja Katolik banyak ngadopsi ide Plato soal dualisme jiwa dan dunia. Tanpa Plato mungkin nggak ada Renaissance, nggak ada pencerahan, dan nggak ada kita debat kusir di Twitter X soal realita dan ilusi sosial. Pertanyaannya sekarang, apakah dunia kita makin dekat ke ideal ala Plato, atau makin mirip gua yang penuh bayangan TikTok? Plato ngajarin kita buat mikir lebih dalam, bukan cuma ngikut tren atau algoritma. Karena dunia nyata itu kompleks bro, dan kadang kebenaran nggak selalu populer. Bisa Plato udah mati ribuan tahun tapi idenya masih hidup. Dan kalau kamu pengen ikut mikir kritis, tanpa kehilangan selera humor, ya cocok banget subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan komen. Kamu tim dunia nyata atau tim dunia Atlantis?